pembahasan soal pengukuran vektor dan gerak lurus ya. Jadi di sini khusus Gus Dur akan menjelaskan soal-soal ya, kita akan bahas soal-soal. Oke, jadi kinematika gerak lurus. Ya, kita lanjut ya. Dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter dijatuhkan batu. Percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kecepatan batu saat menyentuh tanah berapa? Nah, coba kita lihat ya. Jadi kita punya di sini ada menara atau gedung lah. Nah, ini tinggi. Ini tingginya itu H. H-nya 45 meter. Ya, jadi tinggi gedungnya 45 meter gitu ya. Terus ada batu kita jatuhkan. Jadi kata batunya itu dijatuhkan tanpa kecepatan awal ya. Karena nggak dibilang batu dijatuhkan dengan kecepatan berapa gitu. Jadi ini batu dijatuhkan nih. Dijatuhkan ke bawah. Ya, jadi kecepatan awalnya itu V0-nya itu 0. Karena nggak dikasih tahu kecepatan awalnya berapa gitu ya. Nah, ini 0 meter per sekon. Nah, ke bawah itu berarti kan dia dipengaruhi oleh gravitasi, percepatan gravitasi. Jadi gravitasinya apa? Positif ya. Kalau arah ya searah dengan bumi ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kesepakatan ya. Ini sebenarnya kesepakatan aja. 10 meter per sekon kuadrat positif gitu ya. Nah, kemudian ditanya pada saat dia jatuh ke bawah nih, nah berapa nih kecepatannya nih sampai dia di ke tanah, P1 lah gitu ya. Nah, ini berapa nilainya? Nah, ini kita pakai rumus apa? Rumus gerak lurus berubah beraturan, GLBB, tapi gerak GLBB-nya vertikal ke bawah, ya ini GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Dulu waktu di SMP pernah belajar nih. Ya, GLB dan GLBB. Nah, rumusnya apa? Jadi rumusnya adalah kan karena di sini ada ketinggian ya. Kita pakainya apa? V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat ya, plus minus. Plus minus itu arah ya. Plus minus 2GH. 2 kali gravitasi dikali ketinggian. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH gitu ya. V akhir kuadrat ini maksudnya ini akhir nih awal ya, V1 V0 maksudnya gitu. Jadi kita gunakan persamaan ini. Ya, yang kita gunakan. Nah, kita masukkan nilainya. Berarti berapa nih nilainya? Berarti V1 kuadrat. Nah, ini kan V0-nya udah 0 nih ya. Jadi V-nya 0. Nah, ini tadi gravitasi ke bawah berarti positif ya. Tambah 2. Kalau gravitasi 10 kita tulis 10. Dikali berapa? 45. Nah, berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan V1 kuadrat sama dengan 900 ya. Oke, ini sama dengan 900. Nah, berarti berapa? Akar dari 900 ya, V1 ini. Akar dari 900. Nah, berarti jawabannya berapa? Jadi jawabannya adalah 30. Ya, 30 meter. Oke, jadi jawabannya mana? Yang B ya, per sekon ya, meter per sekon ya, karena kecepatan 30 meter per sekon. Nah, ini jawabannya. Oke, gimana? Bisa adik-adik? Kalau dilempar ke atas nanti tandanya minus ya, gravitasinya jadinya negatif. Bisa? Ya, sampai sini gimana? Paham tidak? Ya, mana nih suaranya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya, oke. Kita lanjut ya. Oke, berikutnya adalah sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan 36 km per jam selama 5 sekon.
Kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat sampai benda berhenti. Nah, grafiknya yang mana nih grafiknya? Coba kita lihat ya. Jadi kita suruh menentukan grafiknya. Oke, coba Pak Guntur buat gambar lagi di sini. Nah, ini adalah kecepatan di meter per sekon gitu ya. Terus habis itu di sini nih T waktu. T-nya harus dalam sekon nih. Ya, mintanya sekon nih. Bukan jam ya. Jadi bukan jam tapi sekon. Dan bukan kilometer tapi meter ya, itunya apa namanya? Jaraknya. Jadi ini waktunya sekon. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita harus merubah dulu yang ini nih, kecepatan. Jadi katanya kecepatannya konstan ya. Kecepatannya tetap 36 km per jam selama 5 sekon. Nah, kita buat dulu nih 36 km per jam ini kita rubah. Kita rubah menjadi meter per sekon. Caranya gimana? Nah, ini aja ya. Kita rubah dulu. Jadi kita rubah dulu kecepatannya yang 36. Di sini ya, Pak Guntur buat ya. Kan V sama dengan 36 km per jam. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam satuan meter per sekon. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Jadi kita buat 36. Nah, jadi langsung aja dikalikan. Ini kalau cepatnya gini, dikalikan berapa? 10 per 36. Loh, kok bisa ya? Jadi kalau kita rubahnya gini, 1 kilometer itu berapa? 1000 ya, 1000 meter kan ya. 1 jam itu berapa? 3600 sekon. Berarti 1000 per 3600. Berarti kan nolnya hilangin 2 tuh. Ya kan ya? Jadi ini 1000 hilang 2 nol. 3600 juga hilang 2 nol. Makanya caranya gini. Ya, jadi kita rubah dulu gitu. Makanya langsung aja kita kalikan 10 per 36. Gitu. Jadi ternyata 36 km per jam itu sama aja berapa? 10 meter per sekon. Ya, ini sama yang waktu kita diajarin waktu di SMP. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini kita coret gitu ya. Oke, jadi 10 meter per sekon. Berarti kita buat di sini 10 meter per sekon kecepatan mula-mulanya ya. Jadi dia kecepatannya 10 meter per sekon. Kita buat 10. Oke, terus katanya selama 5 detik. Selama 5 detik 5 sekon kita buat di sini. Nah, grafiknya gimana? Kita buat ya. Grafiknya biar beda. Hijau aja ya. Nah, jadi kita buat grafiknya. Dia kan katanya kecepatannya konstan selama 5 detik. Nah, ini konstan. Nah, itu. Selama 5 detik dia kecepatannya konstan. Nah, itu. Itu awalnya gitu. Ya, terus apa lagi katanya? Kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Berarti 10 sekon itu dari 5 sekon ke 10 sekon berarti nambahnya berapa? Jadi selama 10 sekon ya, dari tadi 5 sekon itu dia kan konstan. Kemudian 10 sekonnya itu dipercepat. 10 sekon berarti nambah 5 lagi, nambah 10 ya. Jadi di sini 15 jadinya kan nambah 10 sekon. Nah, dia dipercepat. Dipercepat itu berarti ke atas. Grafiknya ke atas. Nah, gitu. Robot. Nah, dia dipercepat. Nah, ini kita belum tahu nih. Ini nilainya berapa ya di sini nih kecepatannya gitu ya. Kan percepatannya A-nya kan katanya 1 meter per sekon kuadrat ya. Ini A-nya 1 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. A-nya 1 meter per sekon kuadrat. 1 meter per sekon kuadrat. Nah, kita nggak tahu nih V-nya berapa.
Kita cari dulu V-nya ya. Nah, cara nyari V-nya gimana? Caranya gampang. Jadi A itu, atau pakai rumus ini aja. Ini ibaratnya nih V, ini ibaratnya ini kayak V0, V akhir, V akhir, V awal. Ya, ini V awal. Jadi ini V awal. Nah, ini adalah V akhirnya. Nah, ini ada A-nya. Jadi ini waktunya T ini. Dari sini sampai ke sini waktunya itu 10. Ya, ini T-nya 10. Nah, jadi kita cari V ini berapa V1 ini. Nah, rumusnya gini. V1 itu sama dengan V0 ditambah, ini rumus GLBB, kali A kali T tambah A kali T. Nah, itu. Jadi berapa nih V1-nya? Jadi V1 sama dengan V0-nya berapa? 10. Tadi mula-mula 10 ya. 10 ditambah A-nya berapa? 1. Waktunya berapa? 10 sekon. Jadi 10. Berarti ini dapetnya berapa? 20 ya. Oh, 20 meter per sekon. Nah, oke, berarti di sini kita tulis jadi nilainya adalah 20. Nah, ini 20. Nah, gitu. Jadi V1 ini V1 ini sama dengan 20. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang katanya apa lagi? Dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Berarti dia sampai 0, kecepatannya sampai 0. Jadi kita buat tadi sampai turun. Nah, sampai 0 gitu ya. Sampai berhenti kecepatannya 0. Ya, diperlambat. Nah, waktunya berapa nih, kita nggak tahu nih. T-nya berapa gitu ya. Kan kita nggak tahu nih sampai berapa nih waktunya. Kan nggak dikasih tahu. Selama 10 sekon dan diperlambat dengan perlambatan sampai berhenti. Jadi kita cari dulu waktunya saat dia diperlambat ya. Ini kan saat dipercepat nih. Ini saat dipercepat ya. Gitu. Jadi, nah sekarang kalau diperlambat nah pada saat dia diperlambat kita hitung waktunya. Nah, kita cari T-nya ya. Nah, caranya gini. Jadi jadi A itu sama dengan, atau pakai rumus yang ini juga boleh sih. Yang rumusnya ini aja deh. Biar nanti kamu paham rumusnya. Kok dipakainya nanti kok bisa beda-beda. Sebenarnya Pak Guntur cuma ganti bentuk aja. Jadi pakai rumus yang tadi sama ya. V akhir sama dengan V awal. Nah, kalau diperlambat tuh berarti min A kali T. Nah, ini T-nya berapa? Yang kita cari itu T-nya dari sini sampai sini ya. Nah, ini T-nya nih, nggak tahu nih berapa nih. Berarti kan ini harusnya 15 tambah T ya. Ya kan ya? Ini jaraknya nih, 15 tambah T. Ya, berarti ini kan harusnya 15. Ya gitu ya. Tambah T gitu. Nah, ini nilainya tuh. Kan kita sampai sini. Berarti kita hitung ya, berarti 15 tambah T. Nah, gitu. Nah, sekarang V1-nya berapa? Kan dia berhenti. Kalau berhenti berarti di sini V1-nya berapa? 0. Ya kan ya, stop. Nah, V awalnya berapa? Awalnya tuh di sini mula-mula. Berarti berapa tuh awalnya? 20. Nah, ini 20. 20 ditambah dikurang A-nya berapa? A-nya katanya 2. Tulis 2. Nah, ini 15 ditambah T. Nah, berarti berapa nih? 0 sama dengan 20
dikurang, nah ini 2 kali 15 berapa? 30 ya. 30 ditambah 2 kali T, 2T ya. Nah, ini jadi minus ya. Minus 2 kali plus jadi minus ya, minus 2T. Jadinya minus 2T. Nah, ini minus 2T. Nah, minus 2T. Oke, jadi berapa nih? 0 sama dengan 10 dikurang 30 berapa? Min 10 ya? Min 10 ya. Min 10 terus dikurang 2T. Ya, berarti ini pindah ruas ya. 2T sama dengan 10 ya. Berarti T-nya berapa nih? 5 ya. Ya, berarti T-nya berapa nih? 5 ya. Ini minusnya itu cuma ini ya, arah ya. T-nya 5. Minus kon. Oh, berarti gini, sorry ini. Berarti ini jangan dibuat T dulu. Ini jangan dibuat T. Jadi kita nyari T-nya ya. Ini berarti berapa nilainya? Ya, berarti T-nya kan 5. Jadi kita cari T-nya. Berarti dari sini kita dapat T-nya itu sepanjang ini nih 5. Ya, ini kan kita dapat T-nya berapa? 5 ya. Sama dengan 5 gitu. Nah, berarti ini 15 tambah 5 berapa? 20 ya. Berarti ini 20 gitu. Jadi berarti jawabannya mana? 10, 20, 5, 15, 20 ya. 10, 20, 5, 15, 20. Ini jawabannya ya. Oke, iya Pak. Bisa adik-adik semuanya? Iya Pak. Ya, jadi seperti itu caranya. Ya, ini materi GLBB. Gerak lurus ya. Oke. Jadi jawabannya yang C. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba diingat-ingat lagi nih. Kalau tetes oli, yang mana yang merupakan GLBB ya, dipercepat dan diperlambat atau GLB ya? Masih ingat nggak? Tetes oli ya, ini tetes oli bukan ticker timer. Kalau tetes oli, lihat kalau dia titik-titiknya semuanya sama, berarti ini GLB, gerak lurus beraturan gitu ya. Nah, ini materi waktu SMP nih, GLB. Kalau GLB apa? Kecepatannya tetap ya, jadi kecepatannya tetap. Nah, ini GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kalau tetes oli, kalau titik-titiknya makin jauh, berarti mobilnya makin cepat geraknya, makin cepat gitu. Kalau titik-titiknya menjauh nih, tadinya dempet nih, deket nih, lama-lama jauh. Nah, ini namanya GLBB, dipercepat karena mobilnya bergeraknya makin cepat. Jadi coba aja bayangin kalau kita naik mobil, terus olinya netes, terus mobilnya makin cepat geraknya. Berarti dia GLBB-nya dipercepat, berarti tetes olinya makin jauh ya. Ini dipercepat ya, dipercepat. Oke, jadi GLBB ya. Nah, kalau dia yang 3, ini titik-titiknya makin lama makin dekat. Nah, ini kebalikannya, berarti makin lambat mobilnya. Ya, berarti ini GLBB diperlambat. Ya, jadi GLBB diperlambat. Nah, gitu ya. Jadi diperlambat. Berarti yang merupakan percepatan tetap. Kalau percepatan tetap berarti tetap terjadi perubahan kecepatan maksudnya. Ya, bisa aja dia makin cepat, bisa aja dia makin lambat. Berarti yang merupakan percepatan tetap yang mana? Ya, itu yang dipercepat dan yang diperlambat ya. Yang ini
sama yang ini. Kalau yang ini percepatannya berapa? Yang gambar 1 0, karena nggak ada perubahan kecepatan ya. Kalau yang ini apa namanya, nggak beraturan. Pertama dia dipercepat, kemudian diperlambat. Jadi yang diminta itu satu bagian dipercepat, satu bagian diperlambat, gitu ya. Jadi jawabannya mana? 2 dan 3. Nah ini 2 dan 3 gitu.